الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada pembahasan bab nun dan mim tasydid dan mim sukun. Nah, sekarang kita mulai di poin A, yaitu gunnah atau dengung. Qala al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana ta'ala bihi bi'ulumi fid dharain amin wa azhiril gunnata min nunin wa min mimin idza ma syuddida, dan tampakkanlah dengung pada huruf nun dan mim yang bertasydid. Nah, dari sini dijelaskan bahwa hendaknya seorang yang membaca Al-Quran menampakkan, memanjangkan sifat dengung atau gunnah pada huruf mim dan nun yang bertasydid. Nah, dan juga harus diketahui bahwa sifat dengung ini bukan hanya masuk pada nun dan mim yang bertasydid, tapi masuk pada mim dan nun dalam segala kondisinya, baik ia berharakat tanpa tasydid, kasrah, fathah, dhamma, ataupun sukun tanpa tasydid. Nah, artinya izhar. Sukun juga namanya kan? Tasydid dia sukun, cuma digabungkan menjadi dua, menjadi satu. Nah, baik dia ikhfa ataupun idgham. Karena apabila makhrajnya disumbat atau ditutup, maka pengucapan dengungnya tidak sempurna atau pengucapan dengungnya tidak elok atau tidak bagus. Maka di sini dapat dipahami bahwa dengung itu masuk pada mim dan nun dalam setiap kondisinya, kecuali idgham bila gunnah. Nah, maka kita tidak boleh mengatakan gunnah adalah nun dan mim yang bertasydid. Mengapa demikian? Karena yang tidak bertasydid juga ada dengungnya. Yang ikhfa juga ada dengungnya. Yang sukun biasa juga ada dengungnya yang tanpa tasydid. Nah, baik. Nah, kemudian mim dan nun yang bertasydid panjang dengungnya berapa? 2 harokat, baik dalam kondisi wasal maupun dalam kondisi waqaf. Nah, kemudian huruf yang bertasydid itu asalnya 2 huruf digabungkan menjadi 1. Nah, kemudian yang kita bahas di sini adalah yang kaitannya dengan dengung. Itu adalah tingkatan-tingkatan dengung, dan tingkatannya ada 4. Yang pertama adalah akmal. Nah, akmal berada pada yang bertasydid dan idgham, dan tidak ada perbedaan antara dia muttasil atau munfasil. Nah, muttasil itu bersambung, dalam katanya disebut dengan muttasil. Kok ada ininya? Lem ya? Nah, ini namanya muttasil. Nah, ini bersambung. Nah, kalau tidak muttasil, ini namanya munfasil. Nah, nahnu. Nah, ini sudah menyatu di sini. Karena yang bertasydid itu asalnya ada nun sukun, kemudian masuk pada nun yang berharakat. Menjadilah dia
Nah, begini. Nah, ini disebut muttasil, sudah menyatu. Nah, sudah tergabung pada kata. Ini masih terpisah, namanya munfasil. Nah, baik. Nah, contohnya inna, innah, summa, wa im min qaryah lahum minallah. Yang kedua adalah tingkatan kamilah. Nah, berada pada ikhfa syafawi, iklab, idgham bigunnah pada huruf waw dan huruf ya. Nah, saya contohkan. Min waraihim man yaqul man bakhil mansura ya'tasim billah. Kemudian nomor 3 naqisah. Berada pada izhar halqi dan izhar syafawi. Kuntum khaira, mim ketemu kha, namanya izhar syafawi. Kita ambil satu contoh aja ya. Kemudian min alaqa, izhar halqi. Ini juga ada dengungnya. Karena min. Tum, nah, ini panjangnya segitu. Kemudian yang keempat tingkatan anqas. Berada pada huruf min dan huruf nun yang berharakat. Baik harakatnya fathah, kasrah, atau dhammah. Contohnya yauma, ini ada dengungnya. Yauma, kadang-kadang ditutup bunyinya enggak elok. Yauma. Yauma, kalau dibuka yauma, itu baru sempurna. Yaruddunakum muhsin mithla butunihim. Baik. Nah, sekarang kita jelaskan berapa ukuran masing-masing dengung pada tingkat akmal, kamilah, naqisah dan anqas. Yang saya dapatkan daripada Syekh Nabil, tingkatan akmal dan kamilah itu sama-sama dengungnya 2 harakat. Berarti di sini kalau kita melihat nun yang bertasydid seperti inna dan mim yang bertasydid seperti amma sama panjangnya dengan ikhfa mansura, sama panjangnya dengan iklab mambakhil, sama panjangnya dengungnya dengan idgham bigunnah may yaqul min waraihim dan ya'tasim billah. Jadi tidak ada perbedaan dengung antara kemal dan kamilah. Itu yang saya dapat dari Syekh Nabil. Kemudian tingkatan naqisah. Berapa dengungnya? Yang saya dapatkan dari beliau 1 harakat. Man amana, bunyi n itu 1. Sama ukurannya gimana? Sama ketika kita menyiapkan 1 huruf, 1 harakat a. Man amana. Apalagi contohnya tadi tuh? Min alaqa. Baik. Walakum fiha. Kemudian tingkatan yang terakhir, anqas, itu hanya aslinya saja. Karena tidak bisa diucapkan tanpa dengan dengungnya. Gimana buktinya? Kalau kita tutup makhrajnya bunyinya tidak bagus. Ma, mi, mu, na, ni, nu. Ini gak disengaja memang begitu. Tapi kalau dibuka, ma, mi, mu, itu baru enak. Na, ni, nu, itu baru enak. Itu contohnya ya. Nah, sekarang kita masuk poin B, hukum mim sukun. Mim sukun adalah mim yang tidak memiliki harakat. Dapat dibaca pada saat ia wasal dan waqaf.
bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali alif layyinah. Nah, nanti kita bahas ya. Maka disebutkan di sini apa itu? Wa min mimin idama syuddida, dan daripada mim apabila ia ditasydid. Maka itu membahas mengenai poin pertama atau hukum pertama daripada mim. Itu idgham mislain. Idgham mislain adalah memasukkan mim sukun ke huruf mim yang berharakat setelahnya dengan menjadi satu huruf yang bertasydid disertai dengan dengung. Hurufnya ada satu, yaitu mim saja. Contohnya, in kuntum mu'minin. Sambilkan satu contoh saja. Kemudian kita tadi lupa itu ada namanya mim itu masuk kecuali mim bertemu semua huruf hijaiyah kecuali alif layyinah. Alif layyinah ini karena mimnya pasti berharakat kalau bertemu dengan alif layyinah. Contoh. Mas. Habis dulu. Alaihim. Kemudian ada al-qital. Kalau ini disambung alaihim dan al-qital, maka bunyi mim sukunnya hilang. Kan harus berharakat, kan pertemuan dua sukun, sukunnya mim sama sukunnya lam. Maka di sini ketika disebutkan ini sukunnya alif enggak dihitung, alif ini alif apa? Wasal, ini disebut alif layyinah. Alaihimil qital. Alaihimul qital. Dalam riwayat ini, di riwayat yang lain ada bisa alaihimi, ada alaihumu. Jadi mimnya tetap berharakat. Baik. Kemudian contoh yang lain, apabila ada mim bertemu dengan mat, maka ini nggak bisa sukun ini. Ada kana mat di sini. Maliki contohnya ya. Tapi contoh maliki itu ini nggak sukun, ini hanya sebuah contoh saja, permisalan. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke hukum kedua daripada mim, ikhfa syafawi. Wa akhfiyan al-mima intaskun bi gunnatin lada ba'in 'alal muhtari min ahlil ada. Dan bacalah dengan ikhfa disertai dengan dengung pada mim sukun yang bertemu dengan huruf ba, menurut pendapat yang dipilih oleh ahlul ada atau ulama tajwid. Di sini jelaskan bahwa hendaknya seorang pembaca apabila melihat ada mim yang sukun bertemu dengan siapa? Huruf ba, maka ia harus dibaca dengan ikhfa. Sebagaimana apa? Pilihan ahlul ada. Siapa itu yang disebutkan di sini? Imam Jazari, Ibnu Mujahid, Ibnu Bashir dan Ad-Dani, Imam Ad-Dani. Dan menurut Ibnu Munada, ini pendapat kedua, dibaca idhar. Jadi ada juga membaca idhar. Bedanya apa? Kalau ikhfa syafawi dibaca 2 harakat, kalau idhar 1 harakat. Siapa mengatakan idhar? Itu tadi siapa? Ibnu Munada. Akan tetapi pendapat yang kita ikuti adalah pendapat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari di sini. Ayat apa itu? Min ahlil ada disebut dengan ikhfa. Maka kita baca 2 harakat. Baik. Apa bacanya? Ya'tasim billah. Itu contohnya ya. Apa pengertian ikhfa? Mengucapkan mim di antara sifat idhar dan idgham tanpa tasydid disertai dengan dengung ketika setelahnya ada huruf ba. Di sini kita harus pahami di sini
mengucapkan huruf mim sukun yang tak sifat idhar. Kalau dia idhar, contohnya ya'tasim billah, itu kan idhar. Nah, baik. Kalau dia idgham, berarti kita leburkan, masukkan huruf mim ke huruf ba, ya'tasim billah. Itu kan namanya idgham kan? Dimasukkan. Nah, antaranya berarti dia tidak jelas seperti jelasnya idhar, juga tidak masuk keseluruhan seperti masuknya idgham. Masih ada yang terbaca sifat dengung namanya ikhfa. Ya'tasim billah. Nah, pengucapannya merapatkan dua bibir. Nanti kita bahas di faedah bagian C ya. Nah, yang ketiga idhar syafawi. Wa azhiranha inda baqil ahrufi. Wahdar lada wawin wafa antakhtafi. Dan tampakkanlah apa yang ditampakkan? Mim. Mim sukun. Tampakkan apa? Pengucapannya. Idhar. Inda baqil ahrufi, pada huruf selainnya, sisanya. Berarti kalau kita sebutkan tadi ada mim dan ba, sisanya itu. Nah, disebut dengan, dibaca dengan idhar. Nah, maka di sini kita jelaskan dulu pengidhar. Idhar secara bahasa adalah tampak. Nah, yang dimaksud idhar syafawi. Mengucapkan sukun dengan jelas tanpa disertai dengan dengung yang sempurna. Nah, jadi boleh dikatakan tidak berdengung. Tanpa dengung yang sempurna. Artinya ada dengungnya, cuma tidak sempurna. Nah, ketika bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Nah, ada juga pengecualian tadi ketika bertemu alif layyinah. Nah, kan ini sudah dikeluarkan di sebelumnya, maka nggak dibahas lagi alif layyinah. Nah, maka yang dimasukkan di sini selain itu. Nah, contohnya di sini bertemu dengan hamzah awwam-an, dengan ta yamtarun, dengan sa amsalukum, dengan jim wa yaj'al lakum jannat, dengan ha yamhaqu, dengan kha kuntum khaira, dan seterusnya. Nah, saya nggak sebutin semua contohnya. Nah, dikiaskannya dengan cara baca seperti itu. Dan di atas disebutkan wahdar lada wawin wafa antakhtafi. Hati-hatilah, jagalah dengan baik apabila mim sukun bertemu dengan waw dan fa. Mengapa disediakan di tufa liqurbiha walittihadi? Itu di tufa ya. Nah, di sini nggak disebut. Nah, cuma disebutkan hati-hati ketika mim bertemu dengan waw atau bertemu dengan fa. Mengapa harus hati-hati? Karena ketika mim bertemu dengan waw, ia satu makhraj. Ketika bertemu dengan fa, ia berdekatan makhraj. Mutaqaribain. Nah, tapi pakai bibir juga, cuma dia bertemu dengan ujung gigi sri atas. Nah, kalau mim bertemu dengan apa? Wa, dia sama-sama dua bibir. Nah, maka di sini harus hati-hati. Nah, bacanya contohnya ghairil maghdubi alaihim wa. Maka di sini rapatin dulu mimnya, jangan sampai alaihi wa. Ini ngebunyi mimnya mana? Harus hati-hati. Karena ini satu makhraj. Jangan sampai hilang bunyi mimnya atau kedengaran tidak jelas. Kemudian ketika bertemu dengan fa, wa tarakahum fiha. Harus jelas, jangan sampai wa tarakahum fiha. Maka di sini harus hati-hati karena dia berdekatan makhraj dengan fa. Maka bunyi mimnya harus kentara, harus tampak, tidak boleh samar. Wa tarakahum fiha. Baik. Sekarang kita masuk ke faedah. Cara mengucapkan ikhfa syafawi adalah dengan merapatkan kedua bibir. Tanpa membiarkan ada celah walaupun hanya sedikit saja. Walaupun hanya seukuran kertas.
Sebagaimana riwayat yang ada dan telah disebutkan oleh ulama-ulama dalam tulisan-tulisan mereka, sebagaimana yang kita nukil sebagiannya berikut ini. Yang pertama berkata Al-Hafiz. Al-Hafiz di sini adalah orang menghafal 100.000 hadis. Nah, serta dengan mengetahui biografi perawinya. Nah, itu disebut Al-Hafiz. Kalau Al-Hafiz Indonesia yang hafal 30 juz, ini nggak termasuk. Nah, itu di Indonesia doang kayak gitu. Kemudian Al-Muqri. Al-Muqri ini adalah orang yang mengajar Al-Quran. Tapi untuk menjadi digelari Muqri, minimal dia mengetahui 3 riwayat. Kalau hanya 1 riwayat, hafaz doang, nggak disebut dengan Muqri. Tambahin lagi 2. Misalnya Qalun sama Warsh. Nah, itu sudah 3 itu. Dengan mengajarkannya itu baru disebut dengan Muqri. Nah, nanti kalau diajarkan 10 qiraat atau punya sanad 10 qiraat itu sudah disebut Muqri. Nah, siapa ini? Namanya Tahir bin Ghalbun. Wafatnya 399 Hijriah. Masih dekat dengan Nabi SAW. Zaman Salafus Saleh masih dekat ini. Dia berkata apa? Dia pada kitabnya At-Tadhkirah fi Al-Qiraat As-Saman. Jilid 2 halaman 92. Mungkin dilihat cetakan bisa beda halamannya. Nah, tapi kalau diketik ininya di Maktabah Syamil akan ketemu walaupun beda halamannya. Apa beliau sebutkan? Wa ammal mimu ma'al ba'i fahiya mukhfatun la mudghamah. Wasyafatani yang tabiqani aydan ma'ahuma. Wa ammal mimu artinya adapun mim ma'al ba'i ketika bertemu dengan ba, maka hukumnya Pak fahiya mukhfatun, dia ikhfa la mudghamah, bukan idgham. Kemudian setelah itu menyebutkan bagaimana posisi bentuk bibir. Wasyafatani, kedua bibir, yang tabiqani, intabaka begini, menutup. Kalau terbuka sedikit namanya furja. Ini namanya furja, sedikit terbuka. Tapi dia enggak menyebut furja. Dia mengatakan yang tabiqani. Apa artinya yang tabiqani? Di sini bertemu, merapat. Begini. Ma'ahuma. Arti ketika bertemu mim dan ba, maka keduanya saling ya intabaq, menutup, maksudnya merapat begini. Tidak ada celah. Di sini kan jelas sekali ya. Kemudian yang kedua berkata Al-Hafiz lagi. Tadi sudah disebutkan apa itu Al-Hafiz. Abu Amr Ad-Dani, Imam Ad-Dani. Wafatnya 444 Hijriah pada kitabnya Syarhu Manzuma Al-Khaqaniyah. Jilid 2 halaman 461. Sebagaimana beliau nukil dari perkataan Abul Abbas Muhammad bin Yunus yang wafatnya 332 Hijriah. Masih dia lahir berarti di tahun generasi Salafus Saleh. Ini beda 32 tahun. Kalau kita melihat 300 tahun pertama itu generasi Salafus Saleh, ini ada 32 lebihnya. Beliau mengatakan apa? Saya ambil aja yang di garis bawah ya supaya nggak terlalu panjang ya. Faida tawalata, jika berdampingan, apa yang berdampingan ini? Mim dan ba. Wa kanatil ula minhuma sakina, dan yang pertama sukun. Apa yang disebut sukun ini? Huruf mimnya. Lam yaftahil qari'u biha syafataihi. Seorang pembaca tidak membuka dua bibirnya. Syafat itu bibir kan? Syafataihi dua bibir. Berarti ini maksudnya apa ini? Harapan kan? Tidak ada celah. Kalau ada celah enggak rapat namanya. Terbuka namanya kan di sini disebut lam yaftah. Lam yaftahil qari biha syafataihi hatta yattabi'ahal ukhra idza wasala al-qira'ah. Hingga ia membaca huruf berikutnya ketika ia menyambung bacaan. Huruf ba atau maksudnya. Ketika mim bertemu dengan ba tidak dibuka bibirnya, dua bibirnya hingga ia membaca huruf ba-nya. Berarti kalau huruf ba-nya berharakat dia baca harakat fathah huruf di huruf ba-nya. Baik. Fatakunu syafataini ala hali indimamiha. Maka kedua bibir ketika membaca huruf mim yang bertemu dengan ba, sebelum membaca huruf ba-nya, maka bibirnya dalam kondisi
indhimam, merapat, menyatu. Itu namanya indhimam. Kalau terbuka begini ada sedikit nih, bukan indhimam namanya. Indhimam ini. Al-dhammu. Menyatu. Artinya tidak ada celah. Baik. Kita pindah lagi ya. Disebutkan di sini min ahli lughah ma yusamma ikhfa, ini disebut dengan ikhfa. Kemudian yang ketiga berkat Al-Hafiz lagi. Abdul Wahhab Al-Qurtubi, wafatnya 461 Hijriah. Ya, orang dulu semangat menghafal hadis. Orang sekarang 1, 2, 41. Baik. Pada kitabnya Al-Muwaddih fi At-Tajwid halaman 175. Beliau mengatakan fala yujadu fil lafzi farqun. Tidak ada perbedaan pada pengucapan atau pelafalan baina qaulihi ta'ala, antara firman Allah am bi zahirim minal qaul am bihi jinnah. Berarti mim ketemu ba ya pada dua kata ini, pada dua ayat ini, ar-rad sama sabak. Kemudian abaina, dan di antara ambatakum minal ard ambiuni. Apa ini? Nun ketemu ba, artinya iklab. Beliau mengatakan tidak ada perbedaan lafaz pada pengucapannya. Tidak ada perbedaannya. Sawaun kana ma qabla al-ba'i nunan aw miman. Sama saja sebelum huruf ba nun atau mim. La farqa bainahuma. Ini ditegas lagi, tidak ada perbedaan bacaan pelafalan keduanya. Kulluhu fil lafzi sawaun. Ditegaskan lagi, semuanya dalam pengucapan sama. Berarti tidak ada, kalau iklabnya menutup, ikhfa'nya juga menutup. Kalau ikhfa'nya syafawinya menutup, iklabnya juga menutup. Berarti tidak ada dibuka sedikit. Tidak ada furjah. Baik. Satu lagi, berkata Al-Hafiz nomor 4, Abu Ja'far bin Bazi. Wafatnya 540 Hijriah, pada kitabnya Al-Iqna fil Qira'at As-Sab' halaman 111. Illa ayyuridal qailina bil ikhfa'i. Kecuali maksud yang mengatakan ikhfa adalah intibaqus syafataini adalah harfaini intibaqan wahidan. Maka ini bisa terjadi pada penyatuan dua bibir dengan satu kali ketupan begini. Intibaqan wahidan. Fadhalika mumkinun, maka itu bisa terjadi fil ba'i wahdaha, pada huruf ba, fi nahwi akrim bi zaidin. Tapi akrim di sini contoh bahasa Arab di sini, bukan contoh dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa beliau menjelaskan konteks bahasa. Dalam konteks bahasa ini disebutkan mim ketemu ba itu mendapatkan bibir. Tidak ada terbuka sedikit. Baik. Bukan akrim bizaidin, akrim bizaidin. Begitu. Baik. Kemudian Syekhul Islam Al-Hafiz Ibnul Jazari juga menjelaskan, di sini disebutkan wa ammal hukmu tsalis, adapun hukum ketiga, huwal qalbu, yaitu iklab, fa inda harfin wahidin, maka bertemunya nun bertemu dengan satu huruf itu ba. Fa innan nunas sakinata wat tanwina yuqallibani indaha miman khalisatan min ghairi idghamin. Maka ketika itu terjadi, maka nun sukun atau tanwin dirubah menjadi mim sukun murni min ghairi idghamin, tanpa ada pengidghaman. Contohnya apa? Ambihum mim ba'd summum bukm. Wala budda min izharil gunnati ma'adalik. Maka ketika mengucapkan itu harus menampakkan dengungnya. Fayasiru fil haqiqati ikhfa'al mimin maklubati indal ba'i. Maka pada saat itu terjadi, hakikatnya adalah mengikhfakan mim yang dari perubahan nun sukun atau perubahan tanwin itu pada ba.
Fala farqa hina idzin fil lafzi, di sini bukan. Maka ketika hal itu terjadi tidak ada perbedaan fil lafzi dalam pelafalan antara apa? Amburik nun sukun ketemu ba, wa baina ya'tasim billah mim ketemu ba. Bagaimana juga apa? Tidak ada perbedaan pelafalan, pengucapan. Tidak ada yang terbuka salah satunya. Semuanya merapat. Nah, kalau kita baca kelapnya merapat, ikhfanya juga merapat. Baik. Nah, sekarang di sini nomor 6. Berkata Al-Muqri Syekh Ahmad Abdul Aziz Az-Ziyad Al-Misri, wafatnya 1424 Hijriah. Ketika ditanya oleh Syekh Yahya Al-Ghawthani. Syekh Yahya Al-Ghawthani masih hidup, tinggal di Turki sekarang. Tentang membuka bibir sedikit. Ketika membaca Ikhfa Syafawi. Sebagaimana beliau nukil pada kitabnya Ilmu Tajwid Ahkamun Nadhariyah Mulahadhat Amaliyat Tatbiqiyah halaman 40. Beliau menjawab apa ketika ditanya? Lam na'had dzalika fi masyayikhina wa lam nakun nasma' anhu min qari'in mu'tabarin min qurra'il azhar wala a'rifu ahadan qala bihi illa ba'dul qurra'il mu'asirin min bid'atin wa 20 sanatan taqriban walam naqra ala syekhina Abdul Fattah Hanidi illa bil itbaq. Artinya apa? Kami tidak mendapatkan lam na'had dalika fi masyayikh. Kami tidak mendapatkan bacaan seperti itu. Artinya membuka sedikit bibir ketika baca Ikhfa Syafawi fi masyayikhina, pada guru-guru kami, pada syekh-syekh kami. Nah, beliau ucapkannya, beliau masih hidup sampai tahun 1424 Hijriah. Walam nakun nasma'anhu, dan kami juga tidak mendengarkan daripada mereka. Atau dari qari yang mu'tabar min qurra'il azhar, daripada qari-qari'nya Al-Azhar. Wala a'rifu ahadan qala bihi, dan aku tidak mengetahui seseorang pun yang mengatakan seperti itu illa, melainkan siapa? Ba'dul qurra'il mu'asirin, sebagian qurra' yang mu'asir. Apa nih? Mu'asir. Zaman sekarang, zaman now. Mu'asir. Jadi dari dulu sampai zamannya ini nggak ada seperti itu. Di zamannya ini baru ada bacaan seperti itu. Maka kita baca yang mana, Pak? Yang tertutup atau buka? Yang tertutup lah. Baik, karena disebutkan di sini illa min bid'atin wa 20 sanah. Bid'ah wa 20, 20 tahunan lah. Walam naqra ala masyayikhina, dan kami tidak membaca pada guru-guru kami Syekh Hisham Abdul Fattah Hanidi illa bil itbaqi, melainkan dengan itbaq, maksudnya merapatkan bibir. Berarti kalau dihitung 1424 sampai sekarang 1400 berapa? 47. Berapa tahun? Tambahkan 20. Itu baru munculnya mim, dibuka sedikit itu. Menurut persaksian beliau. Maka kita jangan seperti itu. Kita baca dengan merapatkan bibirnya. Baik. Kemudian dari riwayat-riwayat di atas dapat kita pahami atau dapat kata bahwa bacaan Ikhfa Syafawi yang benar adalah dengan merapatkan bibir tanpa membukanya walaupun hanya sedikit atau hanya seukuran kertas. Kemudian saya bertanya, siapa yang memulai bacaan seperti itu? Tadi Syekh Ahmad Abdul Aziz Az-Ziyad tidak menyebutkan siapa namanya. Tapi ada ulama yang menyebutkan bahwa inilah orangnya yang memulainya. Baik. Saya hanya akan menukil yang mengatakan, ya. Karena juga saya tidak sezaman dengan beliau, saya juga tidak mendapatkan beliau. Yang pertama yang menyebutkan namanya adalah namanya Syekh Dr. Aiman Rusdi Suhaid, menyebutkan bahwa yang memulai membaca seperti itu adalah Syekh Amir As-Sayyid Utsman yang wafatnya 1408 Hijriah. Dalam pemaparannya tentang
Al-furjatu fil qalbi wa ikhfa'i syafawi fil mizan. Nah, bisa dilihat. Saya sudah upload, ada di YouTube saja. Saya sudah kasih linknya sama itu. Fadil. Nah. Kemudian yang kedua, persaksian muridnya yang bernama Syekh Salahuddin Kabbarah, Syekh Qurra daerah Trablis, Lebanon, ya, bahwa beliau membaca qiraat sab'ah pada Syekh Amir Said Utsman dengan merapatkan bibir tanpa membukanya sedikit pun pada bacaan iqlab dan ikhfa syafawi. Kemudian kembali ke kampung asalnya, Lebanon. Dan selang beberapa tahun kembali lagi kepada Syekh Amir Said Utsman untuk membaca qiraat salasah, penyempurna menjadi 10. Nah, pada saat itu dia disuruh oleh sang syekh untuk membaca ikhfa syafawi dengan membuka sedikit bibir. Nah, ini membuktikan bahwa hal ini terjadi pada usia tuanya beliau. Baik. Kemudian yang ketiga, persaksian Syekhah Ummi Sa'di. Mengatakan bahwa yang memulai membaca ikhfa syafawi dengan membuka bibir sedikit adalah Syekh Amir Said Utsman. Sebagaimana bisa dilihat di YouTube itu dengan judul Asy-Syekhah Ummi Sa'di tatahaddath anil iklabi wal ikhfa'i syafawi. Ada juga di YouTube ini. Tapi bukan di link ini. Di link ini udah nggak ada lagi. Tapi kalau dicari judul ini masih ada. Baik. Kemudian yang keempat, persaksian Syekh Qurayyim Raji. Nah, ini Syekh masih hidup sekarang ini. Syekh Qurra di negeri Syam dan masih hidup. Kalau kita mau tanya silakan. Kalau ada yang mau punya modal duit ke sono, bisa nih. Yang disebutkan dalam teks penetapan Majelis para Masyayikh Qurra di Damaskus mengenai pengucapan ikhfa syafawi sebagaimana dinukil oleh Syekh Yahya Al-Ghawthani, masih hidup sekarang, tinggal di Turki, dalam bukunya Ilmu Tajwid Ahkam Nadhariyah Mulahadhat Amaliyat Tatbiqiyah halaman 166. Beliau mengatakan, dalam jawaban siapa? Syekh Qurayyim Raji, ya, dia menukil. Dia disebutkan di sini. Ila anja'a ahadul qurra'i wa kanat lahu masyayikhatul qurra. Hingga datang salah seorang qurra dan pernah berkedudukan sebagai kepala qurra. Di sini disebut di mana tempatnya tak bisa sebutkan, di Mesir. Wa huwa asy-Syekh Amir Utsman, yaitu Syekh Amir Utsman. Faja'a bihadan nutqil jadidi, maka beliaulah yang mendatangkan pengucapan yang baru ini. Disebut baru. Alladzi ma kana ya'rifuhul qurra'u, yang sebelumnya tidak diketahui oleh qurra. Wala ulamaul qira'ah, dan juga tidak diketahui oleh ulamaul qira'ah. Wala ulamaul nazar, dan juga tidak diketahui oleh ulamaul nazar. Wa aidan, dan juga huwa ma kana ya'rifuhu min qabl, dia juga tidak mengetahui sebelumnya. Wa ma talaqqahu an masyayikhi, dia juga tidak mendapatkan daripada syekh-syekhnya atau guru-gurunya. Ini perkataan Syekh Qurayyim Raji. Berarti ini jangan kita ikuti bacaan seperti itu. Kita bacanya dengan merapatkan bibir. Baik, sekian penjelasan saya. Ini sudah lebih daripada setengah jam kayaknya. Ada pertanyaan silakan ditanyakan.